Scene dibuka di sebuah menara yang bernama Sangcheon Modalim atau Taisang Jeon. Terdengar seseorang sedang memanggil. Mugang, sang ayah memanggil. Ya, ayahanda, jawab orang yang bernama Mugang. Apakah kamu masih ingat bagaimana Irin saat dia masih kecil? Ucap sang ayah. Kemudian terlihatlah ada dua orang dewasa sedang berbicara. Status kedua orang dewasa tersebut adalah ayah dan anak. Saudari saya pintar dan kuat, namun juga keras kepala, ucap sang anak. Benar, dia juga sangat cepat dalam mempelajari sesuatu, ucap kembali sang ayah menambahkan. Dia memiliki tubuh Heavenly Yin, ucap sang ayah. Orang yang memiliki kumis, janggut, dan rambut serba putih ini adalah mantan penguasa Modalim, Lord Taisang Rim Seopeng Cheon. Penjelasan: tubuh Celestial Yin adalah Qi Yin bawaan, menyebabkan peningkatan signifikan dalam kultivasi seni bela diri. Namun, pembuluh darah tubuh akan secara perlahan dimakan oleh Qi, menyebabkan tubuh dimakan sampai mati. Beberapa prajurit mengatakan kalau itu adalah berkat dari Tuhan, tapi bagi kamu dan aku itu hanyalah sebuah kutukan yang memecahkan keluarga ini, ucap sang ayah kepada sang anak. Apakah ayahanda masih menyesali membiarkan dia meninggal? Ucap kembali sang anak menanyakan. Anak itu mengatakan akan menghabiskan sisa hidupnya di luar Modalim. Aku seharusnya tidak membiarkan dia pergi. Aku seharusnya menjaga Irin tetap bersamaku. Ketika aku mendengar kabar kalau dia sedang sakit dan bahkan melahirkan seorang bayi, sebagai seorang ayah, rasa terhianati itu tak bisa kujelaskan, ucap sang ayah sembari mengingat kejadian yang lalu. Kalau begitu, yang dirasakan ayahanda, maka ada sesuatu yang ingin saya minta dari ayahanda, ucap sang anak. Ucap sang ayah mempersilahkan. Dengan suara yang lantang dan penuh hormat, sang anak mengutarakan pendapatnya. Saya, Gang Chomu, penguasa Modalim saat ini, ingin mengusulkan Jin Murin dari garis keturunan Choi Irin yang dikeluarkan sebagai penerus, ucap Gang Chomu dengan tegasnya. Saya baru saja menerima kabar dari Sang Cheon bahwa dia akan memasuki Modalim nanti. Putusan ini dibuat semata-mata demi kelangsungan Modalim. Tolong dimengerti, mantan penguasa, lanjut Gang Chomu menjelaskan. Anak Irin, cucuku, bagaimana kamu tumbuh besar? Ucap Seopeng Cheon di dalam benaknya. Scene berikutnya, di suatu wilayah yang bernama Sangcheon dekat Sungai Kuning, terlihat bukit-bukit yang berada di area tersebut bergetar hebat. Lalu tiba-tiba bukit tersebut pun meledak. Jedar! Ternyata ada dua orang sedang melakukan pertarungan dengan hebatnya di area tersebut. Diperlihatkan pria berambut biru dengan aura Qi yang hebat sedang menyerang pemuda berambut hitam. Namun dengan mudahnya serangan tersebut ditahan oleh pemuda berambut hitam. Seketika pria berambut biru itu pun langsung mengeluarkan serangan berikutnya dengan aura Qi ungu yang dahsyat sembari mengucapkan nama jurusnya, Lapak Gelombang Naga Abadi. Kemudian terlihat jurus tersebut menghantam pria berambut hitam itu dengan dahsyatnya. Jedar! Namun ternyata pria muda itu berhasil menghindari serangan dahsyat tersebut. Hei, apa yang kau lakukan? Ucap pemuda itu sembari melirik ke arah belakangnya. Terlihat sebuah bukit yang sudah berlubang sangat besar diakibatkan jurus yang dilepaskan pria berambut biru tadi. Pria berambut biru itu pun terus melancarkan serangannya kembali kepada pemuda itu sembari berkata, "Aku adalah naga Sungai Kuning," ucap pria berambut biru. Bajingan gila,
Saut pemuda berambut hitam. Kenapa kau tidak menggunakan ki internalmu? Kalau kau cuma mau main-main, akan kubunuh kau, ucap pria yang berjuluk naga sungai kuning itu. Ternyata, dalam hierarki dunia persilatan, pria berambut biru itu adalah salah satu raja bela diri, yaitu raja kelima yang berjuluk naga sungai kuning. Kalau aku menggunakan itu, kau akan mati tolol. Dapat teriakan saja sudah bonus, ucap pemuda itu sambil menghindari serangan naga sungai kuning dengan tenangnya. Inilah MC kita kali ini ya guys. Namanya Jin Murin dan gelarnya adalah Heavenly Lord Sang Cheon. Aku sangat kesal, ucap naga sungai kuning sembari mengeratkan giginya. Kau pasti punya guru yang gila, ucap naga sungai kuning kepada Jin Murin. Apa kau mencoba untuk memprovokasi aku? Hal seperti itu tak akan bekerja padaku. Tapi ya, akan aku tunjukkan sesuatu yang spesial, ucap Jin Murim kepada naga sungai kuning. Bagus, jawab naga sungai kuning sembari menyeringai. Ada, lihat baik-baik ya, ucap Jin Murin sambil mengikat rambut panjangnya. Kemudian Jin Murin menunjukkan suatu gerakan sembari berkata, ini adalah teknik rahasia yang aku pelajari dari guru gilaku. Yat, krik, 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 krik. Yat, ucap Jin Murin kembali sembari perlahan memperlihatkan jari-jari tengahnya yang mengepal. Perlahan salah satu jari tersebut bergerak keluar. Krik, krik, ucap lagi Jin Murin dengan seriusnya. Raut wajah naga sungai kuning pun tiba-tiba berubah menjadi kesal dan terlihat urat-urat wajahnya keluar semua. Zona api Jin, duar, ucap Jin Murin sembari tertawa lebar dengan jari tengahnya yang mengarah ke naga sungai kuning itu. Wahahaha. Ah, ngakak banget, ucap Jin Murin lagi. Yang kau tunjukkan cuma provokasi murahan. Apakah kau berpikir hal semacam itu akan bekerja padaku? Ucap kembali naga sungai kuning dengan raut wajah amarahnya yang seakan-akan mau meledak. Tapi memang bekerja kok, ucap Jin Murin kembali. Dasar bangsat, pasti akan kubunuh kau, balas naga sungai kuning kepada Jin Murin sembari melihat Jin Murin yang sedang tertawainya. Tetapi tiba-tiba penglihatan naga sungai kuning mulai memudar dan terdengar ucapan jurus telapak eksplosif surgawi. Jedar! Seketika tubuh naga sungai kuning terkena pukulan dari Jin Murin. Energi pukulan tersebut menembus tubuh naga sungai kuning dan menghempaskan tubuh naga sungai kuning sampai menabrak dan menghancurkan beberapa bukit-bukit yang berada di area tersebut. Jedar, jedar, jedar. Suara bukit-bukit yang meledak dan hancur terdengar. Satu pukulan? Apakah benar-benar satu pukulan? Ini tak masuk akal. Bocah bangsat itu, hanya dengan satu pukulan dia menumbangkanku. Salah satu dari 10 prajurit surgawi terhebat di dunia, ucap naga sungai kuning dalam benaknya sembari terduduk lemas selepas menghantam sebuah bukit yang sangat besar. Terdengar suara batuk dari naga sungai kuning. Bangun! Terdengar suara dari Jin Murin yang mengarah pada naga sungai kuning yang terlihat mulutnya sudah mengeluarkan banyak cairan merah. Apa? Ucap naga sungai kuning yang seketika wajahnya terhempas dikarenakan tamparan dari Jin Murin. Bangun, bangun, bangun woi, ayolah, hei bajigur, ucap Jin Murin sembari menampari wajah naga sungai kuning. Hentikan, aku tidak tidur, ucap naga sungai kuning. Apa maksudmu? Kau sudah tidur dengan nyenyak selama 1 jam, ucap kembali Jin Murin memberikan penjelasan. Kau sudah menang. Bunuh aku, ucap naga sungai kuning. Ini bukan pertarungan hidup dan mati.
Ayo anggap ini seri, oke? Ucap kembali Jin Murin. Bunuh saja aku, ucap kembali naga sungai kuning. Aku akan membiarkanmu hidup, tapi ada satu hal, ucap Jin Murin. Aku akan meninggalkan tempat ini hari ini. Kalau kau mencari aku lagi ataupun mencari master, pasti akan kubunuh kau, ucap Jin Murin dengan tatapan yang mengintimidasi. Jawab aku, ucap Jin Murin kembali kepada naga sungai kuning. Aku sudah jawab tidak, ucap naga sungai kuning sembari melihat Jin Murin yang datang kepada dirinya. Ini adalah tanggung jawab seorang guru, ucap Jin Murin sembari memberikan sebuah tamparan kepada naga sungai kuning. Ini konyol. Hal seperti ini tanggung jawab seorang guru, ucap naga sungai kuning di dalam benaknya sembari menahan rasa sakit bekas tamparan yang baru saja diterimanya dari Jin Murin. Kalau aku jadi dia, sudah pasti aku akan memotong kedua tangannya sebagai balasan dari hinaannya. Apakah aku bahkan kehilangan kebesaran hatiku kepada orang ini? Kukira tak ada yang bisa menandingiku di dunia ini. Salah satu dari 10 prajurit surgawi. Tapi melihatmu, aku memiliki banyak pertanyaan, ucap naga sungai kuning di dalam benaknya sembari mengingat kejadian sebelumnya yang dilakukan oleh Jin Murin terhadap dirinya. Aku, Raja Naga Sungai Kuning, akan menobatkanmu sebagai Raja Keli, ucap naga sungai kuning yang tiba-tiba ucapannya dipotong Jin Murin. Aku tak butuh itu, ucap Jin Murin. Apa? Ucap naga sungai kuning sembari bertanya. Aku bilang aku tak butuh itu, Raja kelima atau apalah itu. Simpan saja buat kau sendiri, ucap Jin Murin menjawab rasa bertanya naga sungai kuning itu. Hehehehe. Jangan merendah gitu, Heavenly Lord muda. Yah. Kalau begitu, gelarnya akan kusimpan untuk diri sendiri, ucap naga sungai kuning sembari menyeringai. Omong-omong, kau bilang akan meninggalkan Sang Cheon. Kalau aku ingin menantangmu lagi di masa depan, di mana aku bisa menemukanmu? Tanya naga sungai kuning kepada Jin Murin yang segera ingin pergi. Aku tidak pergi. Aku cuma istirahat. Tapi kau tak akan bisa menemukanku. Aku akan sembunyi, jawab Jin Murin kepada naga sungai kuning sembari tersenyum. Baiklah, aku pergi sekarang. Kalau kau ingin mati, cari aku saja, ucap Jin Murin sambil beranjak pergi. Kemudian Jin Murin membaca selembar surat sembari berkata dalam benaknya. Dengan begini, aku tak usah lagi mengkhawatirkan Sang Cheon untuk sementara. Jadi itu Modalim, tempat di mana ibuku dilahirkan dan dibesarkan, tempat yang menelantarkan aku dan ibuku. Meskipun aku akan pergi ke sana untuk memenuhi perintah ibuku, tapi kalau aku tetap di Sang Cheon, aku akan selangkah lebih maju ke aliansi Murim, ucap Jin Murim dalam benaknya sembari diperlihatkan sosok-sosok pendekar Murim yang sangat luar biasa. Benar-benar dunia yang aneh. Siapa yang akan menyangka seorang bandit sepertiku akan menjadi seorang pangeran, ucap Jin Murin sembari memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Scene berikutnya, 2 minggu kemudian. Terdengar obrolan dari sebuah rumah yang berada di wilayah pinggiran Madolim. Aku dengar ayahmu adalah pemburu di gunung Odaesan. Ayahku pasti orang seperti itu juga. Mukaku memang tidak sama dengannya. Hehehehe. Omong-omong, bocah laki-laki itu sangat cantik sampai aku mengira kalau dia adalah perempuan. Ternyata obrolan itu dari pria berkumis tebal dan pria pelontos. Pria pelontos berkata, "Aku setuju. Dia memiliki mata tajam yang dimiliki seorang perempuan. Kau akan menyangka itu kalau cuma melihatnya sekilas, bukan? Hahaha," ucap pria berkumis tebal. Kalian pasti sudah pernah mendengar ini. Kalau mata seseorang adalah jendela jiwanya, pasti, bahkan karakternya harus mirip dengan seorang wanita yang murni seperti giok putih, ucap pria pelontos itu. Hahaha.
kau kambuh lagi, ucap pria berkumis lagi. Tak perlu diragukan lagi, balas pria pelontos sembari mereka berdua berjalan pergi yang disadari oleh Jin Murin yang sedang berada di atas genteng rumah sambil bersantai. Aku akhirnya datang ke sini karena kehendak ibuku, tapi aku masih tidak terbiasa. Apa gunanya menjadi seorang pangeran? Ucap Jin Murin yang lagi duduk di atas genteng rumah. Ya kan, Xiongyo? Tanya Jin Murin kepada seorang anak yang sedang berusaha naik ke atas genteng rumah. Pangeran, Pangeran, aku akhirnya menemukanmu, Pangeran, ucap anak itu yang masih berusaha naik ke genteng rumah. Hei, tak usah sembrono, ucap Jin Murin kepada anak itu. Tak apa-apa, turun saja Pangeran. Anda tidak berpikir akan bisa menghindari jadwal hari ini dengan bersembunyi di tempat ini, kan? Ucap anak itu yang sedang bertahan agar tidak terjatuh dari genteng rumah. Oh, ucap anak itu tiba-tiba yang ternyata tangannya terlepas dari pegangannya. Sesaat kemudian terlihat anak itu sedang digendong Jin Murin di punggungnya. Kenapa kamu terlalu memaksakan diri? Aku beneran takut loh. Beritahu aku jadwal hari ini, ucap Jin Murin sembari menggendong anak itu. Baik tuan, pertama-tama terima kasih atas kerja keras Anda sejak fajar. Saat ini Anda mempunyai jadwal studi murim oleh Lord Nairim Won. Lalu setelah belajar seni bela diri, Anda akan makan malam dengan Lord Taisang Rim. Pada malam hari Anda harus membaca buku seni bela diri lalu tidur, ucap anak itu menjelaskan jadwal Jin Murin sambil digendong oleh Jin Murin. Oh, tolonglah. Apakah aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk itu semua? Ucap Jin Murin mengeluh. Tentu saja, Anda satu-satunya penerus Madolim kan? Itulah mengapa Anda dipanggil ke sini. Apalagi yang ingin Anda lihat dan pelajari Pangeran? Tanya anak itu pada Jin Murin. Kau benar-benar memiliki mulut yang manis, bocah, jawab Jin Murin. Omong-omong, aku dengar Madolim berjalan dengan baik. Tapi Madolim hanya sebidang tanah dan tidak ada banyak orang di sini. Tanya Jin Murin kembali. Sepertinya memang begitu, sesuai dengan yang dikatakan pangeran, jawab anak itu singkat. Ibu saya mengatakan kalau dulu ada banyak orang di Madolim. Apakah itu karena 8 kesatria darah? Ya, Anda akan mengetahui itu nanti saat studi, ucap anak itu menjelaskan. Oh, ucap anak itu sembari melompat dari punggung Jin Murin. Setelah anak itu melompat dari punggung Jin Murin, kemudian segera menghadap Pak Tua yang berdiri di dalam sebuah gazebo. Lord Nairim Won, saya Xiongyu. Sang pangeran sudah tiba, ucap anak itu yang bernama Xiongyu melaporkan kepada Lord Nairim Won. Selamat datang, Yang Mulia Pangeran, ucap Lord Nairim Won menyambut Jin Murin. Lihat itu, rupanya kakinya baik-baik saja, ucap Jin Murin yang sedikit kesal melihat Xiongyu yang ternyata baik-baik saja. Yang sebelumnya Jin Murin kira kaki Xiongyu terluka akibat terjatuh dari atap genteng tadi. Kemudian Jin Murin pun sudah berada di gazebo itu bersama Pak Tua Lord Nairim Won. Baiklah Pak Tua, ayo kita selesaikan ini dengan cepat, ucap Jin Murin kepada Lord Nairim Won untuk memulai pelajaran. Anda sangat terburu-buru hari ini, ucap kembali Lord Nairim Won. Mau itu ceramah seorang kakek tua atau apalah itu, aku sama sekali tidak tertarik, sangkal Jin Murin kepada Lord Nairim Won. Hahaha. Tawa Lord Nairim Won mendengar ucapan Jin Murin. Sepertinya sifat yang tidak menyukai mendengar ceramah diturunkan dari ibu Anda. Tetapi pengetahuan sangat penting kalau Anda mau bertahan hidup di dunia murim.
ucap Lord Nairimwon kepada Jin Murin memberi nasihat. Jadi apa topik hari ini? Tanya Jin Murin kepada Lord Nairimwon sembari tangannya mengambil makanan. Hari ini kita akan membicarakan tentang orang-orang di puncak Murim. Anda seharusnya tidak melawan mereka karena kemampuan mereka sangat hebat, ucap Lord Nairimwon menjelaskan. Aku ragu akan bertemu dengan orang-orang itu di tempat ini, tapi aku akan mengingatnya, ucap Jin Murin sembari memakan cemilannya. Ho. Kalau begitu, ayo kita mulai, ucap kembali Lord Nairimwon memulai pelajaran. Apakah Anda tahu tentang 10 prajurit surgawi yang hebat? Sebutkan satu-satu, ucap Lord Nairimwon memberikan pertanyaan. 10 orang terkuat di Murim. Yi Huang, Samjae, kelima raja. Mereka bertiga adalah bagian dari 10 prajurit surgawi di dunia, jelas Lord Nairimwon. Selain mereka, ada juga sang pahlawan Shenlong yang mengalahkan pemimpin musuh di pertempuran besar dari langit dan menyelamatkan Murim. Dan ada juga Li Soryong, tapi dia berada pada level yang berbeda daripada 10 prajurit hebat. Mereka bersepuluh dipanggil sebagai 10 prajurit surgawi hebat, kecuali Shenlong yang sudah mencapai tingkat Heavenly Transcendent. Bukankah itu sangat menarik? Ucap Pak Tua Lord Nairimwon memberikan pelajaran sembari meminum tehnya. Itu kan kisah yang terkenal, jawab Jin Murin sembari meminum tehnya juga. Hehehe, sepertinya Anda sangat mengetahui kisahnya. Tetapi ada seorang master yang baru saja mendapat gelar Raja Kelima. Dia adalah pemimpin dari grup bandit besar di Sangcheon. Beberapa memanggilnya Raja Tanpa Wajah. Seketika Jin Murin tersedak lalu kemudian menyemburkan teh yang baru saja dia minum setelah mendengar penjelasan Pak Tua Lord Nairimwon. Kau baru saja menyebutkan Sangcheon, Pak Tua? Tanya Jin Murin kembali. Sembari mengelap air teh yang baru saja disemburkan Jin Murin, Pak Tua Lord Nairimwon pun terus menjelaskan pelajarannya kembali. Dia adalah pemimpinnya. Beberapa orang juga memanggilnya bayangan 3 kepala dan 6 lengan. Gerakannya sangat tidak bisa diprediksi. Penampilannya tak diketahui. Makanya dinamai Raja Tanpa Wajah. Dia adalah bajingan gila yang menyatukan grup-grup besar bandit di Gunung Wumian dan dikenal sebagai Raja Gunung. Ucap kembali Pak Tua Lord Nairimwon menjelaskan. Sangcheon, Raja Kelima, Raja Naga, ucap Jin Murin sembari menunjukkan raut wajah seakan-akan tidak percaya. Kemudian mengingat kembali ucapan naga Sungai Kuning yang lalu. Aku akan menyimpan gelar ini untuk diriku sendiri. Selamat karena telah menjadi salah satu dari 10 prajurit surgawi terhebat di dunia. Bajingan Sungai Kuning itu benaran memberikanku posisi Raja Kelima, ucap Jin Murin dalam benaknya dengan wajah yang dipenuhi keringat dingin.